Maksudnya begini, ulang dari walau kola li A koro, bila si A berkata kepada si B, itu ya. A berkata kepada si, seseorang berkata kepada orang lain. A berkata kepada si B, kumaha ngomong nasi A teh, atau lakta jaujatan, apakah kamu menceraikan istrimu? Nyata ngomong apakah kamu menceraikan istrimu itu tujuan sambil bermaksud multamisan al insya'a ay taliban minhu insya'a tolak wa ihdasahu, sambil memancing agar si B teh insya'u tolak wa ihdasahu, sambil mancing supaya si B teh melakukan tolak. Nah gitu. Jadi Mang Opik ngomong ke Mang Agil, Gil, apakah engkau menceraikan istrimu, sambil bermaksud apa? Agar Mang Agil teh menjatuhkan tolak. Ngomong apakah engkau menceraikan istrimu sambil bermaksud toliban, sambil bermaksud minhu insya tolak, sambil bermaksud agar Mang Agil teh memang menjatuhkan tolak. Lalu itu Mang Agil dijawab, pakola iya betul, atau naam au itu bahasa orang mah iya gitu jadinya. Naam ya naam betul. Maka di mana tuh waqa'a, maka ditolaknya itu terjadi wakana shorihan, dan termasuk kepada kategori tolak sholeh, karena yang tolak sholeh menggunakan niat itu sudah jadi itu. Nah itu sudah hati-hati itu ya. Itu istrinya itu sudah jadi sebagai menjadi orang lain, bukan menjadi istri lagi, sudah tertolak. Paham? Paham tidak? Tidak jadi. Faiza qala maka nalikane ngucap. Faiza qala maka nalikane ngucap. Soho sapa kang ngucap sapa wong. Faiza qala maka nalikane ngucap sapa si wong. Ngucap nakir. Tolak tu bapak. Tolak tu nolak sapa ingsun pakot belaka. Nah ini mah jawabanna tolak tu fakot, tolak tu gitu. Mang Adil teh ngerekeun pamajikan Mang Adil Mang Opik banyak gitu teh bari ngamaksud supaya Mang Adil ngajatokeun tolak pakan menjadi pamajikanana. Tuluy ku Mang Adil dijawab, jawabannya lain naam, bukan tapi jawabannya gimana? Tolak tu saya menceraikan. Nah gitu dah. Faiza qala aibala qala na'am wa qul kana qiyatun ay ala fi'l. Nah, faqala dia menjawab aibala qala na'am sebagai ganti daripada na'am. Kalau tadi mah jawabannya na'am, ai nama dijawabna ku na'am. Kunaon jawabanna? Talaqtu saya menceraikan kana kinayatan. Kana maka ana. Bismillahirrahmanirrahim. Kana maka ana. Karena iku kinayatan, karena maka anak opo tolak iku kinayatan, tolak kinayah iku kinayatan, tolak kinayah jadi beda. Maka eta tolak kita bahasanya di sifat kinayah. Ai kinayah maka membutuhkan terhadap niat. Jadi harus ada niat gitu. Itu diniatan kepada jauhan mah terjadi. Di anna na'am muta'ayyinatun lil jawab. Timbul pertanyaan, kenapa kalau dijawab kuna'an mah langsung jadi tolak sore? Wa alasanana li anna na'am, karena sesungguhnya lafal na'am iku muta'ayyinatun kang tertentu lil jawab, untuk menjawab, karena lafaz na'amah itu tertentu untuk menjawab. Sedangkan wa talaqu lan utai lafaz talaqu iku mustaqilatun kang dewek iku mustaqilatun kang dewek, sedangkan lafaz talaq itu menyendiri ya, menyendiri, jadi tidak tertentu untuk menjawab. Karena lafaz na'am, lafaz iya itu tertentu untuk menjawab, sedangkan lafaz itu menyendiri. Jadi kalau tidak menyebutkan maf'ul banyak mau jadi gitu dah, teman tidak ada hubungannya dengan yang sebelumnya, dia menyendiri. Jadi pahtamalat, karena dia menyendiri, pahtamalat maka ihtimal qala tolak tu.
Mata malat maka ihtimal Okola tolak tuh al-jawab jawab wal ibtidalan ibtidah. Maka dia mengandung dua kemungkinan. Mungkin dia itu sebagai jawaban dari pertanyaan Mang Opik tadi ya. Mungkin itu tidak pasti. Mungkin juga dia sebagai ibtidah deh ujuk-ujuk ngomong. Tidak ada kaitannya dengan pertanyaan. Anggaplah pertanyaan Mang Opik tadi dengan acan itu. Jadi karena dia punya dua kemungkinan, maka dianggapnya sebagai syaitot kinayah. Alatah syaitot kinayah, maka tolak nanti langsung jadi, tergantung kepada niat. Dan yang tahu niat siapa? Yang tahu niat ya orang yang ngomong, maka rujiat dikembalikan kepada Mang Opik yang suaminya itu. Kalau suaminya itu memang suaminya Mang Agil. Kalau suaminya memang niat untuk menceraikan ya, maka jadilah tolaknya. Begitu. Amma idza qala lau zalika mustahbiron, amma idza qala ana pun nalikane ngucap. Amma idza qala ana pun nalikane ngucap. Sapa wong lahu maring ahor. Ana pun nalikane ngucap sapa wong lahu maring si ahor. Sedangkan ketika Mang Opik bertanya kepada Mang Agil, nanya nanti mustahbiron hale wong kang amrih kabar. Dia bermaksud bukan memancing Mang Agil supaya menceraikan itunya, bukan tujuan anak mana nanya teh hanya mustahbiron mencari tahu atau mencari kabar, ingin tahu kabar. Mustahbiron hale wong kang awe kabar. Ya nanya gitu teh tujuan nanyakeun berita informasi kabarna kumaha. Menanyakan berita. Pajaba maka ngajawab sapa ahor. Pajaba maka ngajawab sapa ahor. Ku si ahor dijawab. Dari sebelah itu terus sebelah. Maka ngajawab sapa ahor. Bina'am kelawan na'am. Wa ikrarun maka iku arane ikrar. Wa ikrarun maka iku arane ikrar bitolak kelawan tolak. Maka ya tamah masuk karena kategori ikrar, mengakui dengan tolak. Dulu kalau ikrar ya ikrar berarti ngaku. Maka wa yaqamu alaihi, maka terjadilah tolaknya. Dan diakui. Mang Agil, ari Mang Agil teh menceraikan istrimu, ya nanya gitu teh, nanya istighbar mencari kabar, tiba-tiba dijawab Mang Agil dengan bahasa na'am. Nah kalau memang tujuan nanti adalah bertanya lalu dijawab dengan na'am, maka eta langsung ini dianggap sebagai sebuah pengakuan ngomong Mang Agil. Jawab Mang Agil eta dianggap sebagai pengakuan ikrar, karena itu sebagai ikrar maka jadi tolak. Maka ikrarun ditolak. Wa yaqulu tolak alaihi wa yaqulan tumiba apa tolak alaihi ngatasi akhir. Tapi jadina tolak teh zahiran mungkul zahirna mungkul. Secara hukum zahir itu bukan lagi istrinya gitu kan. In kadzaba lamun wa yaqulu alaihi zahir in kadzaba lamun gorohakan. In kadzaba lamun gorohakan. Kalau kemudian dia membohongkan pengakuannya, dah bohong tadi pengakuan orang mah, nah maka itu kembali kepada dohirnya mah tetap jatuh, aribatinnya mah kembali kepada antara dia dengan Allah gitu kan. Wa yudayyanu ay ya'mal bidinihi batinan. Wa yudayyanu landen tingali agama landen apa dan wayudayanu landen pasrahkan maring agamane sapa wayudayanu landen pasrahkan maring agamane sapa ahor. Nah masalah batin nama dikembalikan kepada agamanya dia gitu ya. Ayat 5 bainahu wa bainallah.
Itu tergantung antara dia dengan Allah. Hancur dohirna lamun memang tujuan orang yang bertanya teh cari informasi lalu dijawab dengan bahasa naam, maka eta mah kahasilna kana kategori ikrar eta mah. Namun ikrar berarti tiba tolakna secara dohir secara agama nama tergantung dia gitu ya. Wal iman itu. Wa kadzalam kaya iki yaqu alaihi talaqu dhahiran. Wa kadzalam kaya iki yaqu alaihi talaqu dhahiran. Sama dengan yang ini. Artinya jatuh tetapi secara dhahir mana? Lau jahila lamun bodoh sapa akhir. Lau jahila lamun bodoh sapa akhir hala suali iktingkahe pertanyaan iktingkahe pertanyaan. Lamun Mang Agil ditanya teh teu apaleun. Naon maksudna Mang Opik nanya teh naha insya utaul multamisan al insya'a mancing supaya menceraikan atau maksudna cara istibar nanyakeun berita. Enggak tahu ini keadaan penanya, keadaan pertanyaan. Maka tafsir fa'in qala maka lamun ucap sabahar aradu talaqon madian aradu ngarapakeun sapa ingsun ai bi qauli na'am ketusan aradu ngarapakeun sapa ingsun ai bi qauli na'am saya itu ngamaksudkeun dengan ucapan na'am teh yang ngamaksudkeun kana tolak wan madian ing tolak kang geus kelewat baheula nya urang teh pernah menceraikan pamajikan. Tah kitu tah. Mang Agil, ari Mang Agil teh menceraikan istrimu. Nah, dan Mang Agil tidak tahu maksud pertanyaan Mang Opik. Apakah memancing agar Mang Agil menjatuhkan tolak? Apakah cuma sekedar meminta informasi? Enggak ngerti, lalu Mang Agil menjawab na'am. Nah, eta kemudian Mang Agil mengakui aratu tolakun madian. Nu dimaksud ku na'am teh eta baheula, madian baheula. Saya pernah menceraikan istri saya. Jadi yang dimaksud dengan na'am itu adalah bukan na'am yang sekarang, tapi tolakun madian, perceraian yang sudah dulu pernah terjadi. Waraja'tu lan sudah merujuknya. Waraja'tu lan ngarujuk sapa ingsun. Bagaimana tah lamun gitu? Sediqa maka dan benerakan sapa akhir biyaminihi kelawan sumpahe akhir. Maka di akhir Mang Agil ya, si suami yang ditanya ini dibenarkan ya, dibenarkan apa? Biyaminihi asal dia mau bersumpah sediqa biyaminihi, dia dibenarkan dengan sumpahnya. Kenapa dia dibenarkan? Lihtimalihi karena ihtimali ma yadda'ihi. Lihtimalihi karena ihtimali ma yadda'ihi, karena apa yang dia aku, yang dia klaim itu ihtimal, ada kemungkinan benar. Ya. Paham nggak? Ada ikut bab tolak udah paham. Ulang aja ya. Mang Opik ngomong atau berkata kepada Mang Agil, perkataannya gimana? Apakah engkau menceraikan istrimu? Tafsilamun tujuanana teh multamisan al insya'a. Mang Opik mancing supaya Mang Agil ngajatuhkan tolak, lalu dijawab ku Mang Agil dengan jawaban na'am atau i, maka tiba tolak dan termasuk kategori tolak sore. Tapi lamun dijawab nak ku Mang Agil dengan jawaban tolak tuh wungkul saya menceraikan, eta mah kaasup karena kategori syaikhot inayah, maka dikembalikan kepada niat nak Mang Agil. Hiji. Nomor 2, lamun Mang Opik nanya ke Mang Agil, ngomong ke Mang Agil, apakah Mang Agil menceraikan istrimu? Ngomong gitu teh tujuan mustahbiron, nanyakeun kabar keberadaan rumah tangganya. Lalu dijawab sama Mang Agil sama si suami, jawabannya kumaha? Naam atau iya ataupun iya sama ya. Maka eta kaasup kana ikrar ditolak wa yaqau alaihi, dan tolaknya itu jadi secara zahiran. Adapun secara batin tergantung apakah dia jujur atau tidak jujur. Nomor 2, nomor katilu, Mang Opik nanya ke Mang Agil, apakah
engkau menceraikan istrimu. Dijawab ku si salakina kumang adilna jawabannya aku mata naam atau tetapi ketika dia menjawab seperti itu Mang Agil teh nyahun maksud daripada pertanyaan apakah maksudnya memancing supaya menceraikan atau bermaksud untuk bertanya. Lalu dijawab nah maka eta mah tergantung kepada saya kepada Mang Agil. Lamun cek Mang Agil teh aratu tolakon madian. Saya ngamaksudkan dengan kata-kata naam teh tentang perceraian yang pernah terjadi warja itu dan sekarang sudah saya rujuk. Maka kalau begitu sodiko biami nih si suami Mang Agil dibenarkan dengan perkataannya asal dia mau bersumpah. Kenapa? Lihtimalihi karena ada kemungkinan ucapannya itu benar karena dia yang lebih tahu. Walau kilalan lamun dan ucapakan limutolikin kada wong lanang kang nolak. Alimutolikin kada wong kang nolak. Jadi di ucapan dan ditanyakan. Atau lakta jauh jataka salasa. Mang Agil misalkan sudah menceraikan istrinya, terus diceraikan kayak ketika curi pemajikan atau dengan si akang habis manis sepah dibuang abang moga kabogoh dengan mariswa senai orang ketika ditajung nanti ya Allah nyari kena hati sakit di sini. Nah ditanyakan mereka Mang Agil dia ayo mana pemajikan dipimpin kalau lembar segil gitu. Kerek nanya, apakah kau ceraikan istrimu itu dengan tolak 3? Nah itu pertanyaan. Tolak terzaujataka alasan apakah kau menceraikannya dengan tolak 3? Kuma dijawabnya Pakola maka ngejawab sapa si ahor tolak tu ditolak ku kami saya ceraikan. Pertanyaannya kan apakah kau menceraikan istrimu dengan tolak 3? Lalu dijawab si suamina kumantan suamina tolak tu saya menceraikannya. Waroda wahidatan. Nah kemudian dia menghendaki dengan perkataan saya menceraikan teh waroda alam karapakan coba saja mutalik wahidatan ing tolak siji. Dan dia bermaksud bahwa yang dengan tolak juga tolak yang satu. Maka sudiko maka dan benerakan sapa si mutalik diamini kelawan sumpah mutalik maka si mutalik dibenarkan ya berarti yang jatuh tolak 1 walaupun yang ditanyakan tolak 3 dan lebih apa mau jawab gitu. Namun sebabnya lantaran bahasa tolak rumah ihtimal mungkin sebagai jawaban dari pertanyaan yang tadi ditanyakan yang menanyakan tolak tiga mungkin juga ada sebagai ibtidah. Non ibtidah teh permulaan, ini bukan sebagai jawaban. Li'ana tolak tu lantaran saatnya lapat tolak tu mah eta teh mutamilun iku kang ihtimal lil jawab maring ngajawab. Sebab lapat tolak tu mah ya ihtimal mungkin eta teh sebagai jawaban tina pertanyaan anu tadi disampaikan. Oke mungkin sebagai ibtidah, sebagai permulaan bukan sebagai jawaban. Iku mu'tamilun kang ihtimal lil jawabi maring jawaban wal ibtidah lan ibtidah. Usabab atuh usabab ketua min sama lan saking arah-arah iki. Kalau qalat lamun ngucap sapa jauh-jauh lawa kola min sama lan saking arah-arah kili anak tolak tu muhtamilun lil jawab wal ibtidah. Lawa kola telah mengucap sapa si jauja tolik misalasan ya ternabas bahwa lapan tolak itu ihtimal karena jawaban yang ihtimal karena permulaan maksud permulaan teh bukan sebagai jawaban. Maka bila seorang istri berkata kepada ayah embena kepada suami kang tolik ning salasa ceraikeun aku akan ambil ketilu langsung tolak tilunya kangnya geus teu kuat abdi jeung akang teu geuning beda paham wae gitu. Pokoknya boboga mah beda atau paham oge beda gitu.
Ada beda pembogaan mawaroh macam mau nikmat. Tapi beda paham dengan mawa nikmat, mawa ke sengsaraan, cerikeun ya maka. Kemudian faqala mangkang ucap sapa jawab cek si jawab tolak tuki. Eta. Kemudian aing mah cenah sok tolak tuki. Ku kami mana dicerikeun. Tolak tuki saya ceraikan. Engkau. Tapi si jauh itu walam yanwi ada dan dia tidak memaksudkan jumlah tolak. Pada ngomong tolak tuki tidak meniatkan jumlah tolak. Walam yanwilan orania sapa si jauh ada dan wilangan. Tah makan jatuh tolak sabrata. Wahidatun maka tumiba opo tolak siji jadi mah tolak hiji. Walaupun si pamajikanna tadi meminta tolak tiga tetap menjatuh mah tolak hiji. Walau qala lamun ngucap sapa jauh di umi jauh jati maring mbok jauh jahe maring mbok jauh jahe jauh lamun seorang laki-laki berkata kepada orang tua istrinya, berarti kepada siapa tuh namanya? Kepada mertua. Ngomong ke mertua anak mama, ibnatuki tolikun, anakmu sudah diceraikan, sudah dicerai. Ibnatuki utawi anak wadon sira iku tolikun kang katolak. Mah putra mama saya nama tos dicerai. Kata-kata tutup kaos geluduk di siang hari. Tunggu pura tuh akan budak gitu orang rumah marukan ke. Namun bapak tidak emang langsung masa badau gitu. Wa qala lan ngucap sapa si jauh jaratu bintah al-ukhra. Indungna ceurik tungtuingan si ujang cenah budak mama dicerikeun sangeunah wae. Dan masalah cerita jang kena masalah cerita gampang cerai mah eta ku hate asa tedih nanti asa dileyak gitu asa dihina. Namun sudah aya lalaki atau aya budak cerikeun anu jadi anakna gitu. Kemudian si Jawad ngomong keke mah ulah wae emosi mah. Yang dimaksud dengan saya itu adalah anak mama yang lain, kan saya pernah menikah sekarang tukung tanjang. Aradu ngarepakan sapa ingsun bintah ing anak walin umun aluro kangone. Yang saya maksud itu adalah anak mama yang lain. Bukan anak mama yang jadi istri saya, bukan. Datang kebetulan si mamanya punya anak lebih daripada satu. Hiji dikawin kumang Oki, hiji dikawin kumang Agil. Kalau dimaksud ku Agil mah, tetap anak mama saja dicerai. Oh, suka teh mana yang nyarikan anak mama. Ujung malam tentang kejiderana, anak kejiderana deh menurut. Enggak, yang saya maksudkan itu adalah bintaha anak mama yang lain. Ya. Nah itu bisa dibenarkan nggak? Sudiko biami, nih maka bisa dibenarkan. Sudiko dan benerakan sama jawab biami ini kelawan sumpah. Nah, dijawab benar dibenarkan. Kama lokola kaya oleh lamu ucap sapa jauh li jauh jatin maring jauh jawa nabi adilan maring wadon lian. Sebagaimana seorang laki-laki bila berkata kepada istrinya dan orang lain Mang Opi boga pamajikan ngaranna Neng Cindi. Kemudian di hadapan Neng Cindi jeung di hadapan orang lain Mang Opi ngomong, "Ihdakuma talikun." Cek Mang Opi itu salah satu di antara kalian berdua dicerai atau ditolak. Ihdakuma utawi salah suwijine sira loro iku talikun kang katolak. Tah bari ngomong waqala lan ngucap sapa si Jawas nu dimaksud ku kata-kata ditolak teh lain ka pamajikan cenah qasadul ajnabiyah urang ngamaksud eta ka batur. Qasadun lan sapa ingsun al ajnabiyah ta ing wadon kamune. Tah tadi sami ya. Sudiko biamnya tergantung nanti dibenarkan ucapan si suami dibenarkan tergantung asal mau bersumpah. Kamu cek Mang Opik teh qasadul ajnabiyah yang dimaksud dengan kata-kata cerai itu adalah orang lain. Saya ngasih tahu bahwa salah seorang di antara kalian ada yang dicerai, itu maksud orang lain.
benar dibenarkan nggak ucapannya si suami? Dibenarkan. Namun sababna sarwa alasanana litarot dudil lafzi karena tarot dudil lafaz bainahuma di dalam andana zaujalan ajnabiyah. Pasohat mangkasa opo irodat wa ngarepakeun ajnabiyah. Bikhilafi ma berbeda kelawan barang langkola lamun mengucap sapa Zainab disebutkeun di mangarana. Ayat ini bukan salah satu. Kalau salah satu mah tidak disebutkan kan. Nah ayat nama disebutkan ngaranna langsung. Zainab utawi teh cindi kutolikun kangkat tolak cek mangkopi teh. Wasmu jauh jati lan utawi aran jauh jati jauh di Zainab puneng Zainab. Pas ngaran itu betul Zainab. Kemudian wakoso dalam maksud sapa jawab aznabiatan ing wadon kang unek tetapi mang opik teh mengelak bahwa maksud Zainab tadi dia macana orang lanjang kebetulan namanya sama Zainab ismuha kang utawi arane aznabiyah iku Zainab sarua Zainab keneh palayu balu maka ora den terima opo kaulu ucapane jauh zohiron tapi dina dohirna mah teu ditarima ari bateuna mah kumaha jujur jeung teuna bal yudayanu balik den tetepakeun agamane sapa jauh balik den tetepakeun agamane sapa jauh muhimmatun wa alam bisawab wa biha